Puji Tuhan, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan jiwa kita dan pikiran kita untuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Karena saat kita di hadirat Tuhan, saya sangat percaya di situ kita akan mengalami hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang berjanji kalau kita taat perintah Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu akan dilimpahkan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah menara doa siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu kalau sampai hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau, itu semua bukan karena hebat kuat gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu. Dan kembali lagi kami rindu menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian penyembahan, melalui suara kami. Kami percaya hati Tuhan pasti disenangkan. Dan saat hatimu disenangkan, di situ kami yakin Engkau bekerja memberkati setiap kami. Terimalah Tuhan segenap pujian penyembahan kami patahkan segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis yang mau mengganggu acara ini dari awal pertengahan hingga akhir, kami patahkan di dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Iblis tidak dapat mengganggu, iblis tidak dapat mencuri berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini angkat suaramu, karena saya yakin dan percaya ada kuasa di dalam puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia, katakan tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sama-sama pujikan pujian ini dari awal. Kita katakan bersama-sama, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Ya Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Amin, benar. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sama-sama katakan, aku percaya. Amin. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Amin. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya, katakan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami tahu Tuhan, tidak ada pribadi yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami selain daripada-Mu. Engkaulah sumber berkat kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang menjadi pengharapan, kota benteng perlindungan dalam hidup kami. Oleh sebab itu siang hari ini kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Mari Tuhan bekerjalah siang hari ini. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Saya ajak setiap kita, mari kita buka suara kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kita mau menikmati kuasa dari Tuhan.
Ya la 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 syara la 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 la. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Haleluya. Terima kasih Aku sembah, Tuhan. aku puji namamu. Aku sembah. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu. Kami arahkan hati kami hanya kepadamu. Glory, aku puji. Kami mau setia muliakan namamu. kepadamu. Engkau Tuhan Kami yang mau ajaib. taat Engkau sudah perintah-perintah-Mu. menyatakan bagi gerejamu, bagi rumah tangga jemaatmu, bagi rumah tangga para pemirsa, dalam pekerjaan mereka, Terima dalam kasih anak-anak mereka, Tuhan. Engkau sudah nyatakan perbuatanmu yang ajaib. Tuhanku yang dahsyat, aku percaya Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kami, umat-Mu, umat kepercayaanmu. Perbuatan besar bukan hanya masalah jasmani, tetapi perbuatan-perbuatan besar menyangkut hal rohani. Kami bisa menjadi terang dunia, kami bisa menjadi garam dunia. Kami mengenal Engkau lebih hari lebih dalam. Oh haleluya, kedahsyatanmu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, 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 ajaib kuasa-Mu ya Bapakku, ya Tuhanku, ya Yahweh, ya Bapa. Ya la 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 ba sha la 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 ba 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 la ba. Engkau kekuatan kami, gunung batu kami, kami percaya kepadamu, Yesus Tuhan. Kami puji namamu ya Bapa, Bapa. Haleluya. Ku sembah, ku Katakan, sembah, ku sembah. aku percaya. Haleluya. Tuhanku ajaib. Glory, Kau jiwa-jiwa turun dimenangkan. tangan, Hujan pertobatan dicurahkan, memulihkan hujan keselamatan terjadi Aku di GPPAG percaya sisi Kota Kudus. Persatuan Tuhanku terjadi, dahsyat. saling pengertian terjadi. Kau turun Roh pemecah dihancurkan. tangan, Semua jemaat tertanam berakar memberkatiku. berbuah di dalam nama Aku Yesus. percaya Pekerjaan iblis yang ingin memecah belah, Tuhanku menimbulkan salah paham, dahsyat. menimbulkan ketinggian Kau hati. turun tangan, Di dalam nama Yesus dipatahkan. memulihkanku. Roh Tuhan terjadi, roh kebenaran, Aku roh kasih, percaya roh damai sejahtera. Sehingga ada pengampunan, Tuhanku ada saling dahsyat. memaafkan. Kerendahan Kau hati turun terjadi di gereja. Karena gerejamu adalah wakil kerajaan memberkatiku. Tuhan di bumi ini. Aku percaya. Haleluya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Terima kasih Tuhan, karena sesuai dengan pujian ini kami sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan siang hari ini turun tangan untuk memberkati kami, untuk memulihkan setiap kehidupan umat kami. Tuhan
keras Terima hati kasih Tuhan, terima yang membuat kasih. umat Tuhan Kami tidak percaya bisa mengerti. Tuhan, Engkau sedang bekerja, pengertian. Engkau sedang melakukan bagian-Mu Mengenal saat Tuhan kami mau melakukan bagian kami. dengan jelas. Saat kami Dalam berdoa, nama Yesus. kami yakin dan percaya Pekerjaan iblis yang mujizat membuat dari umatmu Tuhan sibuk itu dengan Tuhan berbagai kerjakan urusan, dengan sehingga luar mengabaikan biasa perintah di Tuhan. dalam kehidupan Dalam kami nama semua. Yesus, aku Terima taklukkan. kasih Tuhan, terima kasih. Kami Tundukkan, mengucap aku syukur tawan atas pikirannya setiap di dalam nama berkat-berkat yang Engkau curahkan Dalam nama kepada Yesus, kami aku siang hari taklukkan ini. pikirannya. Hati kami Bahkan sangat tundukkan bersuka di cita. bawah kaki Jiwa Kristus. kami Ada bersukaria pertobatan. karena Tuhan sudah Pertobatan, memberkati roh setiap kami. pertobatan Karena melanda. Tuhan sudah Roh memulihkan pertobatan. kami. Dalam nama Dalam Yesus nama orang Yesus Nazaret Kristus. itu. Kami percaya Dalam Tuhan nama berkat-Mu Yesus. melimpah Tuhan, siang hari ini. Tuhan, Terima kasih Tuhan, terima nyatakan kasih. kemuliaan-Mu, Memberkati nyatakan setiap kuasa-Mu. pemirsa Menara Doa Online Jemaat yang dengan dibuat setia tekun berapi-api, terus mengikuti mengenal Tuhan, dan memuji menyembah nama Tuhan melalui program yang ada. Dan biar mereka Tuhan semakin hari boleh bertumbuh dalam iman dan kerohanian mereka. Mereka boleh semakin mengasihi Tuhan. Mereka boleh semakin setia. Mereka boleh taat kepada perintah-perintah Tuhan. Karena kami tahu saat kami taat, saat kami mengasihi dan setia kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, maka berkat Tuhan dilimpahkan. Apapun yang menjadi usaha, apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang kami pegang, karena kami mengasihi, karena kami setia, karena kami taat firman Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya beruntung dan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin, sangat yakin, tidak ada yang sia-sia ketika kami berdoa, ketika kami datang di hadirat Tuhan, maka Tuhan yang turun tangan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, biar nama-Mu yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami semua, biar firman-Mu menjadi kekuatan, pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami, sehingga kami tidak salah langkah, sehingga kami tidak jatuh, tetapi kami boleh terus ada di dalam berkat rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, urapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan siap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom, puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Para pemirsa setia yang terus bersama-sama berdoa dan belajar firman Tuhan. Hari ini pembacaan kita ada di kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-21, 22, 23. Nabi Yesaya pasal 21, 22 dan 23. Saya ingin merenungkan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 22. Ini sangat berbicara kepada saya pribadi. Yesaya 22 ayat 15. Beginilah firman Tuhan Yahweh semesta alam, mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurusi istana dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya Yahweh akan melontarkan kau jauh-jauh. Hai orang, ia akan memegang kau dengan kuat-kuat dan menggulung kau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan kau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu.
Hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu, aku akan melemparkan kau dari jabatanmu dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas baunya, ke atas bau Elyakim, ya saudaraku ya. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Saudaraku, di zaman Raja Hizkia, saudara tentu ingat kalau membaca Yesaya pasal 36, tatkala Raja Hizkia diserang oleh Raja Sanherib, ya saudaraku ya, Raja Asyur, maka yang menemui utusan Raja Asyur Tiglat-Pineser itu adalah ini saudaraku, nama-nama yang disebut di dalam pasal 36 ayat yang ketiga. Keluarlah mendapatkan dia Elyakim bin Hilkiah, kepala istana. Jadi Elyakim ini di zaman Raja Hizkia sebagai kepala istana. Dan kemudian Sebna panitera negara. Jadi Sebna ya itu panitera negara. Saudaraku, panitera negara di sini disebut Sebna yang mengurus istana. Sedangkan Elyakim kepala istana. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kepada Sebna ini, panitera negara ini, Tuhan murka. Tuhan murka dan jabatan dari Sebna ini diberikan kepada Elyakim. Ya, jadi pada saat zaman Hizkia disebutkan Elyakim itu sudah menjabat kepala istana. Berarti nubuat ini terjadi sebelum Elyakim menjabat kepala istana. Waktu nubuat ini diucapkan di zaman Raja Hizkia, saudaraku, Elyakim belum menjabat. Yang menjabat kepala istana itu adalah Sebna. Nah, Tuhan murka kepada Sebna karena apa? Karena dikatakan Sebna ini menggali kuburnya di tempat tinggi, ya, memahat kediaman baginya di Bukit Batu. Sebna ini tahu bahwa dia akan mati dan dia ingin namanya dikenang. Itu sebabnya dia memahat Bukit Batu mungkin dengan ukir-ukiran, mungkin dengan namanya, dengan gelarnya, ya. Kemudian di tempat yang tinggi supaya orang tetap ingat kepada nama Sebna. Nah, kemudian dikatakan engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Ya, hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Saya tidak mengerti apa maksud nubuatan ini. Mungkin Sebna ini pernah berbuat kesalahan yang besar sehingga keluarga Raja Hizkia ini dipermalukan. Entah itu korupsi, entah itu atau berbuat kesalahan apa tidak disebutkan. Yang jelas Sebna ini punya roh kesombongan. Dia ingin mati di Bukit Batu yang diukir supaya namanya dikenang oleh banyak orang. Nah, kalau dia matinya aja sudah dipikirkan supaya tetap dikenang, tentu hidupnya juga penuh kesombongan, ya kan? Orang dia mati aja masih mikirkan bagaimana supaya namanya dikenang, namanya masyhur, apalagi selama masa hidupnya. Roh kesombongan inilah yang Tuhan tentang. Tuhan dikatakan, aku akan menggulung kau, aku akan melontarkan kau jauh-jauh. Sehingga Sebna tidak hanya saudaraku nanti akhir hidupnya ditentang oleh Tuhan,
Tetapi jabatan yang strategis itu dilepas oleh Tuhan, dicopot oleh Tuhan. Dan yang menggantikan adalah Elyakim bin Hilkia, orang yang rendah hati, orang yang cinta Tuhan, bahkan orang yang akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Saya bisa meraba Elyakim ini hatinya penuh kebapaan. Kita tahu orang Yehuda dan orang Israel ini bukan bangsa yang baik, saudaraku. Ya, ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Tentu orang Yehuda dan penduduk Yerusalem ini orang yang tegar tengkuk. Tapi kalau Elyakim bisa menjadi bapak, itu berarti Elyakim punya kerendahan hati. Enggak mungkin kalau enggak punya kerendahan hati bisa jadi bapak bagi orang-orang yang menentang, kasar, seperti anak yang terhilang. Bagaimana mungkin bapak yang digambarkan di anak yang terhilang itu bisa menjadi bapak bagi anak yang kurang ajar, yang menghabiskan warisan orang tuanya, tetapi masih bisa menerima kembali anak yang pulang bertobat dengan keadaan yang compang-camping. Dan bapaknya tentunya baru menduga kalau anaknya pulang ini bertobat, bapaknya mungkin belum mengerti seberapa jauh pertobatannya. Tapi kalau anaknya pulang tetap diterima, itulah hati bapak. Nah, hati bapak ini identik dengan kerendahan hati, memaafkan, mengampuni, melupakan semua kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh temannya, oleh orang-orang dekatnya, sehingga dia bisa menjadi bapak. Dan orang yang rendah hati inilah yang akan diangkat oleh Tuhan, kedudukannya menjadi kepala istana, menggantikan Sebna. Rema yang kita terima hari ini adalah yang pertama, kalau posisimu sekarang tinggi, kalau engkau kaya, kalau usahamu berhasil, ingat jangan kau sombong. Kalau kau sombong, Tuhan sanggup meruntuhkan kau dengan caranya yang ajaib. Tidak langsung Tuhan turun tangan, enggak. Tuhan bisa membuat segala sesuatunya. Tuhan itu luar biasa. Ya. Dia bisa membuat sealamiah mungkin kau jatuh. Seolah-olah tidak ada yang merekayasa. Tetapi di balik itu tangan Tuhan yang menjatuhkan kau. Maka itu jangan kau sombong. Kedudukanmu yang tinggi, kekayaanmu, kehebatanmu dalam sekejap bisa hancur. Tetapi rema yang aku terima, kalau kau punya kerendahan hati, seperti Elyakim, rendah hati, mudah mengampuni, walaupun disakiti, mudah mengampuni, tetap bisa menerima orang-orang yang pernah melukai saudara, orang-orang yang punya karakter tidak cocok. Saudara tetap bisa menjadi bapak bagi mereka, menjadi ibu bagi mereka. Disitulah Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan mengangkat engkau secara posisi untuk menggantikan orang yang tadinya posisinya tinggi. Dan engkau yang tadinya bukan siapa-siapa, Tuhan izinkan kau diangkat. Tuhan akan memberkati engkau. Terlebih bukan hanya secara kedudukan, secara uang, secara posisi engkau naik. Terlebih hatinya. Hati Elyakim itu yang ada di hati Tuhan. Sehingga Tuhan memberi jaminan bahwa apabila Elyakim membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Elyakim menutup, tidak ada yang bisa membuka. Jaminan ini loh yang perlu, yang Tuhan berikan kepada orang yang rendah hati. Saudaraku, luar biasa. Kalau engkau mau rendah hati, engkau mau menjadi bapak. Dan menjadi bapak itu penuh pengorbanan, saudaraku. Penuh pengorbanan. Tetapi ingat janji Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau dan Tuhan akan memberi kuasa di dalam tanganmu. Otoritas, urapan baru. Sehingga apa yang kau buka, lawan-lawanmu tidak bisa menutup. Dan apa yang kau tutup, lawan-lawanmu tidak bisa membuka. Itu artinya apa yang Tuhan berikan, kedudukan, harta benda, keturunan,
itu akan bersifat langgeng dan kekal. Ini bedanya orang yang rendah hati, orang yang ada di hatinya Tuhan, orang yang beribadah, lain dengan orang yang kaya kedudukan tinggi tapi tidak cinta Tuhan. Sebentar mereka akan lisut lenyap seperti uap. Tetapi orang yang cinta Tuhan, dia akan diberi kedudukan yang langgeng sampai nanti kemuliaan diterima di kerajaan sorga. Di kerajaan 1000 tahun juga diberikan kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa. Kiranya saudara terus percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan kuasa dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita, saya akan memberkati. Saudaraku yang diberkati, kalau engkau rendah hati, rela berkorban perasaan, berkorban uang, berkorban apapun. Engkau mau menjadi bapak bagi orang-orang lemah, bagi orang-orang yang menentang. Maka Tuhan berjanji, Tuhan akan mengangkat engkau. Bahkan Tuhan akan memberi otoritas, kuasa wibawa. Apa yang kau buka akan tetap terbuka. Dan apa yang kau tutup akan tetap tertutup. Karena Tuhan yang menjanjikannya. Berkat otoritas wibawa urapan dari Tuhan ini turun atasmu siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku memberkati kalian semua. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan menara doa siang hari ini. Bye bye, sampai jumpa besok di acara dan waktu yang sama.